Bahkan teman-teman kami yang sudah purna bakti di tahun 2023 itu seharusnya sudah terbayar, tetapi belum terlunasi, ya kan? Dengan alasan klasik sebenarnya alasan ini, alasan yang sengaja dibuat dan dihembuskan oleh pimpinan, bahwasannya kami mengalami defisit, kemudian harus mengefisiensi, kan gitu ya, atau memang karena praduga gitu kan. Praduga itu seolah-olah pesangon untuk kami ini seolah-olah itu sangat besar, sangat fantastis. Bahkan ini akan dihilangkan, pesangon itu akan diganti dengan uang penghargaan yang menurut mereka yang rencananya dahulu, kalau rencananya dahulu itu untuk staf dan korlap itu seharusnya terima sekitar ya kisaran antara 300-an lah kira-kira begitu, akan dibayarkan 100 atau 80 juta, kan sedih, menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Ragil. Beliau adalah salah satu staf parkir di unit pengelola perparkiran sebuah BLUD atau Badan Layanan Umum Daerah di bawah Dinas Perhubungan. Apa kabar Pak Ragil? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Teman-teman semua, pada video yang sebelumnya diunggah di YouTube saya, kita berbicara tentang masalah problema yang terjadi di unit perparkiran DKI Jakarta dalam pengelolaan parkir on street. Di situ saya jelaskan bahwa ada beberapa persoalan yang sangat mendasar. Mengapa income dari perparkiran on street sempat dikritik oleh DPRD DKI karena tidak mencapai target. Nah, dari hasil penelusuran dan juga dari informasi yang kita dapat di lapangan, ternyata masalahnya antara lain karena maintenance dari mesin TPE yang tidak dilakukan dengan baik, dan juga ada indikasi bahwa manajemennya itu tidak profesional. Salah satunya terindikasi juga dari adanya potongan remunerasi terhadap karyawan, terhadap pegawai maksud saya, yang itu ternyata dapat mempengaruhi psikologi pegawai dalam bekerja. Nah teman-teman semua, belakangan ini ada lagi informasi yang juga terkait dengan masalah manajemen unit pengelola perparkiran DKI Jakarta. Ternyata pegawai yang sudah pensiun pun uang pensiunnya ternyata yang purna bakti, betul. Yang purna bakti, benar, purna bakti. Ternyata itu juga uang pensiunnya tidak dibayarkan belum membayarkan secara terbayar. Nah, kita mau tahu nih, apa sih penyebabnya dan mengapa itu bisa terjadi? Kita akan bertanya langsung kepada Pak Ragil sebagai orang yang mengetahui persis hal tersebut, karena yang mengalami itu adalah teman-temannya, benar, korban. Teman-temannya beliau yang sudah pensiun baik tahun lalu maupun yang tahun sekarang ada ya Pak ya? Ada. Iya. Pak Ragil, bisa dijelaskan Pak? Ya. Kenapa kok bisa terjadi uang pensiun yang seharusnya dibayarkan tunai ya Pak ya? Sesuai Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu bisa sampai terjadi seperti itu Pak? Pertama kali terima kasih atas konfirmasi ini. Artinya kami menjelaskan secara besar ya, tidak secara internal, tetapi ini sudah melalui publik. Kenapa kami harus membuka hal tersebut kepada publik? Artinya bukan berarti kami mengevaluasi atau bukan kapasitas saya selaku narasumber yang memang harus bisa saya pertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum, kan gitu ya. Agar supaya apa? Menjadi sebuah pemahaman bagi seluruh teman-teman UPP sendiri, pegawai yang sudah purna bakti maupun terhadap pimpinan terutama. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasannya kami
memang belum ada yang dibayar sama sekali oleh UPP sejak tahun 2024 kan gitu ya. Bahkan teman-teman kami yang sudah purna bakti di tahun 2023 itu seharusnya sudah terbayar, tetapi belum terlunasi, ya kan? Dengan alasan klasik sebenarnya alasan ini, alasan yang sengaja dibuat dan dihembuskan oleh pimpinan, bahwasannya kami mengalami defisit, kemudian harus mengefisiensi kan gitu ya, atau memang karena praduga gitu kan. Praduga itu seolah-olah pesangon untuk kami ini seolah-olah itu sangat besar, sangat fantastis. Tidaklah seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, kembali kepada manajemen. Jadi manajemen itu kalau dikelola dengan baik dan proporsional, secara profesional, objektif, konsekuen ya. Artinya kami bekerja selama 32 tahun, maksimal sampai 36 tahun kan gitu ya. Ada bagi teman-teman pendahulu saya, artinya harusnya memang ini menjadi bahan kajian bagi pemerintah ya. Harusnya pemerintah ikut juga berperan di dalamnya. Artinya skala besarnya di tingkat provinsi, bukan hanya sebagai internal saja. Pertama saya bahas dulu ya Pak ya, dari pengaruh dari remunerasi yang memang sengaja dibuat untuk mengefisiensi katanya kan gitu ya, katanya nih. Saya bukan katanya, tapi saya mendengar, melihat, mengalami, dan kami sebagai korban dari sebuah kebijakan pimpinan yang memang tidak mendasar menurut saya. Karena di dalam kami itu ada badan pengawas, ada SPI, Satuan Pengawas Internal. Mestinya pengawas internal ini atau badan pengawas ini tidak turut serta di dalam, larut di dalam satu manajemen kami. Mestinya mereka ini lebih mengutamakan lembaga itu lebih sehat, agar sebetulnya lembaga sehat Pak, tetapi yang kurang sehat itu sebenarnya ya pelaksananya, yang di dalam. Artinya pejabat itu kan bisa saja membuat kebijakan A, kebijakan B, suka-suka mereka kan. Jangan seperti itu maksud saya. Tetapi marilah kita sama-sama profesional, karena kami bukan APBD, kami BLUD. Artinya BLUD ini yang digali itu apa sih? Parkir ini kan sebetulnya pelayanan dari jasa sektor perparkiran kan gitu. Kemudian apa sih yang dibuat oleh parkir kepada pemerintah daerahnya kan gitu ya. Jangan hanya berpikir sebelah. Jadi kalau berpikir sebelah itu kurang profesional ya Pak. Artinya jangan egois. Maksud saya egois itu memikirkan kesejahteraan kita terus, tidak. Tetapi kami justru sejak dari tahun 2017 kami sudah sampaikan baik ke media maupun ke khalayak publik. Waktu itu masih 2017, 2018 kami sampaikan, bahkan ada teman-teman dari pemerintahan daerah sempat menanyakan, bahwasannya juga dari pejabat waktu itu saya sempat menanyakan PAD dari kami itu apa sih yang disumbangkan kepada pemerintah daerah. Kami selaku regulator, kemudian monitoring, tata kelola dan tata laksana itu berkewajiban kami meningkatkan pelayanan pertama, yang kedua pendapatan. Artinya memang disitulah kami harus bekerja keras. Dulu di tahun 2017 itu waktu Surabaya sudah mencapai 1,2 triliun per tahun dari Kasda ya, dari pajak sektor parkir. Kami masih 780-an. Kira-kira segitu ya. Padahal kan kalau dihitung dari luas area itu kami seharusnya lebih tinggi dari wilayah lain gitu kan, dari pajak parkirnya. Bukan, artinya begini,
kalau kita bicara pajak parkir, bukan pajak yang harus dinaikkan. Kalau pajak dinaikkan, berarti kan bebannya itu bukan dari pajak itu, tapi dari masyarakat. Dari masyarakat, dari pengusaha parkir di bidang parkir. Tetapi saya melihat bukan hal itu. Kelemahan kami itu sebenarnya ini saya anggap lemah. Kenapa? Karena memang tidak pernah dibahas, baik di dalam forum maupun seolah-olah ini tertutupi. Seharusnya ini harus lebih bahas secara profesional. Artinya kami itu mestinya pembahasan itu, yuk kita bahas apa sih, berapa SRP-nya, berapa, kan hitungan itu kita bisa diakumulasi kok. Nah, dari SDM, mari, saya dulu pernah mengusulkan kepada pihak Balai Kota ya, selaku pemerintah daerah pusat, kan artinya gitu ya. Kami beri waktu untuk meningkatkan, karena itu sebagai sumbangsi kami, karena pemerintah sudah memfasilitasi baik melalui peraturan daerah, peraturan gubernur dan turunannya, kan, sehingga kami bisa melaksanakan. Nah, kemudian kita lebih ke arah substansinya sekarang saat ini puncaknya. Jadi puncaknya di tahun 2023 itu harus ada efek jera terhadap pejabat di UP Parkir, agar supaya mereka lebih profesional dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pegawainya. Jadi ada semacam unsur kesengajaan mengefisiensi pegawai yang hanya pegawai tetap ya Pak, pegawai tetap non PNS itu ya, non PNS itu disebutnya pegawai tetap non PNS BLUD, kan gitu ya. Agar supaya kami ini selalu menjadi bulan-bulanan remunerasi dipotong, kemudian untuk menutupi kekurangan anggaran yang ini harus remunerasi yang dipotong. Kok nggak usah pakai remunerasi saja kalau memang menjadi sebuah sebuah pertimbangan atau iri, kan gitu ya, anggaplah iri ya, saya nggak tahu bahasa yang lebih elok, tetapi iri itu kok seolah-olah kami ini menjadi momok. Padahal kami bekerja secara penuh, teman-teman bekerja secara sungguh-sungguh, tetapi pengelolaannya yang buruk. Sebenarnya pengelolaan ini yang harus profesional, Pak. Ya, Pak Ragil, kalau nggak salah pemberian remunerasi itu berdasarkan perda ya? Pergub 148 tahun 2010. Ya. Nah, di situ sudah ada acuannya. Jadi Pergub 148 tahun 2010 memang itu harus direvisi. Saya di tahun 2019-2020 saya sudah mengusulkan mohon direvisi ulang Pergub itu supaya tidak menjadi persoalan baru. Dan sebenarnya Pergub ini sudah baik, Pak. Sudah baik, sudah bagus, tetapi pemahaman makna dari isi Pergub itu sendiri kalau tidak profesional ya ngawur. Akhirnya ada semacam kis di dalamnya, ada benturan apa itu? Benturan yang merupakan seolah-olah remon kami ini fantastis, ya kan? Misal nih saya urai saja supaya ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah atau gubernur sekalipun nggak ada masalah buat kami, karena memang itu bagian dari kami, kan gitu ya. Dan kami bagian dari provinsi karena kami berada di instansi, bukan sebagai perusahaan swasta. Dan pejabat yang menduduki jabatan di UP Parkir itu memang melalui penugasan. Tetapi penugasan itu apakah benar dijalankan atau disalahgunakan, kan gitu. Nah, seharusnya pimpinan itu lebih bijak. Artinya gini, kenapa terjadi keterlambatan atau tidak terpenuhi pembayaran pensiun teman-teman yang sudah pensiun atau purna bakti, kan gitu ya. Karena penghitungan itu pasti ada perubahan, Pak. Perubahan nilai dari besaran pesangon yang akan diterima oleh teman-teman. Misalnya nih penurunan atau pemotongan remunerasi pertama kan dipotong. Kami sudah mengajukan, kami tidak memotong, tapi menghitung ulang, kan gitu. Nah,
di mana harus dihitung ulang? Ini kan pemerintah, Pak. Bukankah anggaran itu sudah ditargetkan, sudah dianggarkan, sudah direncanakan, kemudian pada saat pelaksanaannya tidak diakomodir dengan baik, tidak dilaksanakan dengan baik, dan bahkan saya anggap ini sebuah diskriminasi ya. Sekarang kalau kami dibayar 85% berdasarkan mengacu kepada pendapatan setiap bulan, ya jelas tidak mungkin sampai, ya kan? Tetapi ketika nanti diakumulasi pada akhir tahun, pendapatan misal nih target di tahun 2023 lah kira-kira ya, teman-teman di 2023 itu pesangonnya baru terbayar itu sekitar 60%, Pak. Itu pertama diangsur dari 40%, kemudian dibayar lagi 20%. Ini masih kurang 40%-nya. Seharusnya sudah saatnya mereka menerima hal itu. Gitu loh. Kenapa terjadi hal itu? Katanya penghitungan bulan. Menurut keuangan kami atau menurut para jajaran pimpinan kami, katanya merugi kebesaran. Padahal tidak, Pak. Kami ada target 59, kebutuhan anggaran 65 miliar, kan gitu ya. Kekurangan dari 65 dari target 59 berarti kan ada loh, berarti punya duit dong, kan gitu ya. Mereka ambillah itu uang silva. Sebenarnya uang silva ini harusnya tidak enggak, maksudnya tetap bisa digunakan, Pak, tetapi pada akhir tahun dikembalikan setelah ada kelebihan dari anggaran tadi, karena di kami itu ada dua ruang, Pak. Ruang belanja pegawai dan ruang barang dan jasa. Kami selaku pegawai tetap non PNS BLUD itu adanya di belanja barang pegawai, di anggaran belanja pegawai. Nah, karena waktu itu target 59, pencapaian kami itu 57,8. Kalau 60%-nya berarti 34,5, kan gitu ya. Nah, ketika 3,45 hanya terpakai itu 32 miliar. Nah, 2,5 miliar kan surplus itu. Saya tanya ke bagian anggaran itu, ke bagian pembuatan anggaran, perencanaan anggaran. Beliau sampaikan kepada saya, iya betul. Lah kemudian nambah nggak silpanya? Enggak. Lah kalau memang nggak nambah, dikemanakan? Digunakan untuk A dan B. Saya nggak tahu loh. Nah ini mesti harus ada semacam verifikasi, audit. Ini harus diaudit, nggak bener kalau nggak begitu. Iya, memang gitu. Aneh ya, Pak. Targetnya sekian. Kebutuhan sekian. Kebutuhan 65, di bawah. Di bawah. Iya, kebutuhan. Saya lebih harus tegaskan kembali. Dari tahun 2023 itu 32,5 miliar itu, Pak, seharusnya begini. Dengan beban pegawai 137 saat itu. Terdiri dari 6 item. Gaji, terus remunerasi, asuransi BPJS, kemudian ada THR, ada gaji 13, ada pesangon. Itu sudah terpenuhi, Pak. Dan sesuai 32, sesuai Pergub 148. Iya. Pak, yang menarik gini, saya dapat informasi bahwa penentuan pesangon itu ada kaitannya dengan remunerasi. Benar nggak sih? Oh, betul. Hitungannya gimana itu, Pak? Jadi gini, Pak. Remunerasi itu bagian daripada pendapatan pengupahan, ya, bagian kesejahteraan daripada pegawai itu sendiri. Di luar gaji ya, Pak, di luar gaji, karena itu kalau kami kalau seandainya kami ini PNS itu mungkin TKD-nya lah, kira-kira tunjangan kinerja daerah. Kalau kami kan karena BLUD, maka kami mengacu kepada seperti misalnya ABRI, TNI, itu kan ada THR itu, gitu loh. Cuman bedanya kami tidak pensiun, kami diberikan pada saat akhir. Ini lebih menarik malah. Kenapa begitu? Karena begini, Pak, di kami itu penghitungannya
antara remon dan gaji, karena itu bagian tunjangan tetap. Kenapa disebut penghasilan tetap? Karena penerimaannya, pembayarannya sudah ditetapkan pada tanggal dan bulan saat penerimaan itu diberikan penghasilan itu. Nah, pertama antara gaji dan remon itu dikalikan 24. Tergantung dari masa kerja kan gitu ya, tergantung pangkat dan golongan. Kami tidak pernah iri terhadap hal-hal lain, tetapi ini yang menjadi sebuah sebuah opini, seolah-olah kami yang menghabiskan anggaran. Tetapi hakikatnya nih, pada dasarnya mereka ini sebagai pengguna anggaran mestinya tahu diri dong, gitu loh. Jangan gini loh, ingin berhias tetapi menindas. Ya kan? Kalau sudah berhias ya berhiaslah dengan baik, tapi profesional dan proporsional. Karena ada dasarnya. Ada dasarnya. Itu. Betul gitu. Pak, yang menarik juga beberapa orang sih yang sudah pensiun dan yang sampai sekarang Purnabakti ya. Purnabakti. Yang sampai sekarang pensiun. Belum dibayarkan semuanya. Baik. Ada berapa orang? Kalau di tahun 2023 itu ada 15 orang, itu baru terbayar 60%. Dengan asumsi atau alasan mereka tidak dibayar itu karena kelebihan dan lain sebagainya, itu bohong lah ya. Saya anggap tahun 2023, tahun 2024 itu ada saat ini dari bulan Januari hingga bulan Mei itu ada sekitar 7 orang. 7 orang. Itu jumlah uang pesangonnya berapa Pak per orang? Kalau di tahun kemarin itu untuk saat ini kemarin karena saya ikut beberapa rapat ya Pak atas perubahan itu, sebenarnya mereka sudah bersiasat. Menurut saya bersiasat. Ketika Perka itu belum terbuat, Perka nomor 3 tahun 2024 belum jadi, itu kami sudah dipotong remonnya. Oke ya. Dan itu salah. Ketika sudah salah menurut saya. Ketika sudah masuk ke bulan Februari Perka itu jadi, kemudian ada perubahan angka di situ, seharusnya tidak terjadi ini. Ada perubahan angka dan perubahan sistem, mekanisme. Jadi kami dibayarnya. Kenapa kami anggap sebagai ini potongan, memotong? Karena begini loh, Perka itu dibuat karena secara tiba-tiba. Ada Perka sebelumnya yaitu Perka 12 tahun 2021 yang mengatur tentang pesangon. Seharusnya itu sudah bagus. Hanya saja memaknai dari Perka itulah yang salah, berdasarkan dari runutan mengacu kepada Pergub 148. Itu yang harus digaris besarkan dulu, harus digaris bawahi. Artinya teman-teman manajemen termasuk SDM ini kan istilahnya sebagai pembuat SPJ ya, itu udah harus bertanggung jawab. Nah, maksud saya kami saat ini kenapa kami sebut itu sebagai pemotongan, karena hal ini dibuat secara tiba-tiba untuk melegalisasi perbuatan itu, gitu loh. Perbuatan untuk memotong kami, memotong remon, kemudian merubah sistem pendapatan per tahun, per bulan, setiap bulan. Jadi konotasinya begini, artinya ini mungkin agak saya singkat saja ya, supaya tidak terlalu durasinya terlalu panjang. Maksud saya begini, ketika kami dibayarkan per setiap bulan, sampai kapanpun nggak mencapai. Tetapi ketika nanti dengan beban 122 orang meliputi dari gaji, remon, BPJS, THR, gaji 13 dan ada pesangon, itu seharusnya misalnya anggaplah 4,7 per bulan. Itu kan kalau melalui target kan 5,5. Tidak mungkin itu terjadi, kami dibayar 100%. Kenapa seperti ini? Kalau dihitung ketika nanti di akhir tahun nih Pak, pasti 4,7 kali 12 kira-kira ya hampir kurang lebihnya 55 lah atau 56 kan gitu ya. Kalau 60%-nya berarti kan 33
33 atau 34 kan gitu ya. Nah ini mestinya kebutuhan kami hanya sekitar 60%-nya, kalau 56 aja sekitar 35-an. Nah sekitar itulah ya. Nah kami dibutuhkan hanya 30 atau 31. Iya. 30. Iya. Pak, yang sudah pernah bakti itu rata-rata masa baktinya berapa tahun? 56 tahun batasan kami. Maksudnya sudah bekerja di UPP berapa tahun? Kita ambil rata-rata ya Pak ya, ambil rata-rata itu sekitar 32, 33, maksimal itu 35 ada. Di atas 30 tahun ya? 30 tahun. Makanya kalau misalnya uang pesangon yang besar sebetulnya wajar ya? Oh sangat wajar Pak, apalagi di tahun seperti ini ya Pak, yang istilahnya seperti devaluasi ya. Zaman dulu kan devaluasi ya, uang 1.000 jadi 100 rupiah, uang 10.000, 100.000 jadi seperti 10.000. Saat ini kan begini Pak. Jadi begini Pak, ini menarik. Kenapa saya sampaikan menarik? Supaya publik tahu, supaya masyarakat tahu, kemudian supaya pemerintahan tahu, para pejabat di provinsi tahu bahwa beginilah situasi parkir dan UPP parkir ini di pemerintahan kami, di instansi kami. Ini sangat menarik. Kenapa saya sampaikan ini, hal-hal yang seperti ini sebetulnya bahkan ini akan dihilangkan pesangon itu. Akan diganti dengan uang penghargaan yang menurut mereka yang rencananya dahulu, kalau rencananya dahulu itu untuk staf dan korlap itu seharusnya terima sekitar ya kisaran antara 300-an lah kira-kira begitu, akan dibayarkan 100 atau 80 juta. Kan menyedihkan. Iya. Dengan kapasitas pegawai 122 orang. Sedih sekali. Jadi alasannya uang pesangon itu mengganti uang penghargaan gitu. Penghargaan. Kan nggak bener ini. Mengacunya kemana tuh? Mengacunya kepada SKPD-nya katanya. SKPD kan kami di Disub. Di Disub disampaikan oleh teman-teman di pejabat ya, di atas kami ya, artinya setingkat manajer. Kami akan diberikan uang penghargaan. Ya nggak ada pesangon katanya. Jadi pergubnya masih berlaku? Masih. Belum dicabut? Masih. Nah posisi pergub kan lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Jadi mereka ini sudah apa ya, arogan kalau menurut saya, arogan dan sangat kalau kami, kenapa begini Pak? Kenapa kami ini sampai keluar ke publik seperti ini? Seharusnya ini menjadi bagian dari evaluasi para pejabat di dalamnya. Kami tidak akan berbuat seperti ini kalau kami diperlakukan secara manusiawi. Iya benar, adil lah. Pak, sebetulnya berapa sih besaran pesangonnya? Ada yang 300, 400, 500 atau di antara berapa tuh? Kalau secara hitungan baik dan benar ya Pak, sebenarnya kalau mengikuti kami mengikuti acuan dari tingkatan remunerasi. Kalau remunerasi kami untuk staf seperti saya misalnya kisaran antara 7,5 per bulan juta, ya kan gitu ya. Kalau tingkatan asmen itu sekitar 13 atau ya sama seperti teman-teman karena acuan kami itu mengacu kepada PNS kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau manajer tuh berapa sih? Sekitar kisaran antara lebih kurangnya 20 jutaan. Kalau diakumulasi kan terlihat tuh Pak, memang fantastis. Tetapi itulah memang haknya ya. Hak teman-teman gitu loh. 30 tahun. Selama 30 tahun kami abdikan untuk bekerja, membesarkan instansi, berusaha memakmurkan instansi. Nah, pertanyaan menarik seharusnya. Kenapa kok tidak makmur sih instansinya? Dari SDM-nya, dari pejabatnya, jangan bawahannya dikoreksi sampai habis, sampai diinjek-injek. Kemudian pejabatnya enak-enak gitu menggunakan anggaran. Saya walau alam, tapi saya nggak walau alam karena kami sebagai korban, kami tahu. Kunci manajemen itu di pimpinan. Jangan merasa aji mumpung lah. Pak, yang pernah tugas itu mereka sempat duduk di jabatan apa? Manajer, Pak. Manajer rata-rata ya? Manajer dari staf ada. Staf manajer. Ya, kami ada 3-4 ya. Ada 4
apa namanya struktur. Staf, korlap, asmen, asisten manajer, lalu manajer. Manajer ini bagian dari pelaksana lapangan saja. Sementara rekomendasi tetap di pemerintah. Kalau yang staf mungkin uang pesangonnya sekitar 200-an kali ya Pak ya? 300. Ya artinya tinggal begini Pak. 7,5 kali 20 kan gitu, berarti kan sekian gitu kan, terus ditambah gaji, berarti kan sekitar 10 tuh Pak. Nah 10 kalau kali 10 kan sekitar ya kurang lebih antara 200-300. Iya. Teman-teman semua, ini memang menarik persoalan di unit pengelola perparkiran DKI Jakarta, karena tahun 2017 juga pernah terjadi pemotongan remunerasi. Dan itu berakhir dengan dicopotnya kepala unit perparkiran. Ya, kala itu. Ya, yang waktu itu gubernurnya masih Pak Anies Baswedan ya. Masih dari 2017 ya Pak Anies Baswedan. Ya. Dan sekarang ternyata pemotongan remunerasi itu terjadi lagi dengan alasan yang sama ya. Dengan alasan yang sama, efisiensi juga. Alasan klasik ya, klasik itu alasan yang nggak masuk akal lah. Sementara anggaran katanya rugi bayar ini, manajemennya bobrok. Iya. Gitu ya. Iyalah, saya mah terang-terangan aja udah. Iya, dan seharusnya sih ya manajemen itu sudah harus berkaca baik. Ya, berkaca dari kejadian dari yang pengalaman lalu, karena nih alasannya juga sama dan bisa jadi nanti endingnya sama juga gitu kan. Insya Allah, mudah-mudahan kalau bisa ya harus ada penindakan kalau saya. Bapak kalau nggak salah pernah sempat ngobrol juga dengan manajemen ya, sudah atasi ini, sudah. cuman nggak ditanggapi. Bahkan kami dianggap sebagai nyamuk. Nah, kemarin nyamuk juga. Sekarang saya dianggap nyamuk juga. Iya. Nyamuknya menggigit. Iya, biar saja Pak. Jadi kita termasuk nyamuk berdarah. Iya. Nah teman-teman semua, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Ragil. Jadi memang dinamika yang terjadi di unit perparkiran DKI itu menarik. Nah, kita juga berharap sih kepada teman-teman yang masih bekerja ya Pak, yang mengalami pemotongan remunerasi itu tetap kerja dengan semangat ya Pak. Alhamdulillah teman-teman punya semangat tinggi. Alhamdulillah. Kami selalu motivasi agar jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal seperti ini. Tetap saja profesional. Iya, meskipun kami mengutamakan profesionalisme. Meskipun pemotongannya besar sekali ya. Sampai jutaan. Kalau saya dipotong jutaan nangis, bercanda. Dan kita juga berharap sama Pak kami. Mudah-mudahan gitu ya, buat staf yang sudah purna tugas itu pesangonnya segera dipenuhi ya. Harus dibayar. Karena itu menjadi bekal mereka ya. Mereka hidup, bekerja, menyambung hidup. Iya, mungkin untuk membuka usaha atau untuk yang lain. Sebagai sebagai tanda bahwa satu kebanggaan bahwa kami orang-orang parkir tidak terlantar. Kalau disia-siakan dibuat ditindak seperti ini ya terlantar. Akhirnya apa? Publik tahu. Iya. Dan lagi plus selama ini kan isunya gitu ya Pak ya. Kalau ada kebocoran di parkir, yang disalahkan adalah petugasnya, bawahnya. Padahal sebenarnya padahal pejabat harus diperiksa itu. Betul, karena memang kerja dari staf parkir ini, petugas parkir itu berdasarkan Pergub 148 tahun 2010. Kami on street itu juga ada aturan di Pergub 188 tahun 2016. Iya, dan kita juga berharap DPRD DKI terutama Komisi B ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih karena bidang hukum kan. Iya, Komisi B itu kan mitranya dari Dinas Perhubungan dan unit UPP perparkiran itu ada di bawah Komisi B. Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan merupakan mitra dari Komisi B. Semoga Komisi B juga mau turun tangan untuk menyelesaikan ini, karena bagaimanapun pesangon itu adalah hak dari pegawai, apalagi mereka itu sudah mengabdi selama 30 tahun lebih untuk menghidupi perparkiran DKI, dan kerja mereka jelas sekali memberikan sumbangan juga untuk PAD DKI Jakarta ya Pak ya. Betul Pak, terima kasih banget. Terima kasih sama-sama. Iya. Nah teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.